Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah dakwah digital. Mata kuliah dakwah digital ditujukan untuk mahasiswa semester 7 dengan kode mata kuliah PAI 3221290 dengan bobot SKS 2 SKS. Diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang teori dakwah digital, manajemen dakwah, seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah, pemanfaatan alat dan teknologi digital dalam dakwah, dan masih ditambah lagi dengan mengkreasikan dakwah melalui media atau platform digital seperti Spotify atau YouTube. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan untuk membuat podcast dakwah, mulai dari perekaman, editing, hingga mengunggah ke dalam platform digital seperti Spotify ataupun YouTube, yang kemudian karya tersebut akan dibuat HKI-nya. Adapun untuk capaian pembelajaran, lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Prodi dan juga gugus pengendali mutu Prodi. CPNK yang diharapkan antara lain CPNK 1 mampu menjelaskan teori dakwah dan model dakwah digital. CPNK 2 mampu memahami manajemen dakwah. CPNK 3 mampu mengaplikasikan seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah. CPNK 4 mampu menguasai situasi dan kondisi saat public speaking serta memanfaatkan alat dan teknologi digital. Dan terakhir, CPNK 5 mampu mengkreasikan dakwah melalui media atau platform digital. Komponen utama dalam proses pembelajaran saya menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Dalam delivery, saya menggunakan sistem LMS Universitas Muhammadiyah Surakarta pada laman spada12.ums.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh secara langsung RPS serta materi yang saya sediakan di sana, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka dalam perkuliahan. Interaction yang saya lakukan melalui penyampaian materi di kelas, disertai diskusi, presentasi, dan tanya jawab bersama mahasiswa, dan juga pemanfaatan peralatan editing lab komputer kampus untuk proses rekaman, audio, dan video, serta proses editing menggunakan aplikasi Clipchamp, Kizua, ataupun CapCut. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan menggunakan asesmen formatif dengan kuis, tugas proyek individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS, sedangkan penilaian sumatif dilakukan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah referensi buku non-cetak karya saya sendiri dan juga buku karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan dan relevan dengan mata kuliah ini. Selanjutnya, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah dakwah digital dengan materi seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah. Baiklah teman-teman, kita akan mulai pembelajaran perkuliahan hari ini. Silakan alat komunikasi disimpan dulu ya, supaya kalian bisa fokus dalam pembelajaran ini ya, supaya bisa tenang dan nyaman kita dalam pembelajaran. Ya, sudah semua? Sudah siap? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali ya. Baik semuanya, kita seperti biasa kembali dalam pembelajaran perkuliahan yang mata kuliah kita adalah dakwah digital. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita membuka pembelajaran kita kali ini dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan presentasi dulu ya. Baik, untuk ketua kelas, bagaimana? Apakah presensinya aman, baik-baik saja? Untuk presensi semua hadir Pak. Baiklah teman-teman, kita akan memulai materi kita hari ini ya. Tema kita adalah tentang seni dan gaya berbicara public speaking dalam dakwah. Saya akan persiapkan PowerPoint-nya. Seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah ya. Baiklah, sebelum kita memasuki ke dalam topik ya, saya akan bertanya dulu pada kalian.
tentang sedikit review tentang pembelajaran kita di waktu yang lalu ya. Kita sudah belajar tentang dakwah digital, pengertian dakwah digital. Adakah yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Sinta. Dakwah digital adalah upaya menyebarkan ajaran Islam melalui media digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi modern. Dakwah ini memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang dengan mempermudah, cepat, dan luas. Dengan dakwah ini, umat Islam dapat terus berdakwah sesuai tuntunan zaman. Ya, bagus sekali Mbak Sinta, terima kasih jawabannya. Kemudian tentang unsur-unsur penting dalam dakwah, masih ada yang ingat? Saya. Ya, silahkan Mbak Sinta. Baik, unsur-unsur penting dalam dakwah digital. Yang pertama ada konten, kemudian media, yang ketiga ada dai, keempat audiens, yang kelima desain dan teknologi, yang keenam interaksi, dan yang ketujuh konsistensi. Terima kasih, bagus sekali Mbak Siva jawabannya. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran yang lalu tentang dakwah digital. Nah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Sebelum itu saya ingin tahu, teman-teman pasti sering melihat dakwah di YouTube ya. Nah, saya ingin tahu jika kalian melihat dai yang berdakwah di YouTube, apa pengalaman yang kalian dapatkan? Apa kesan yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menceritakan itu? Saya Pak. Ya, silakan tulis. Ya, yang saya dapat dari YouTube dakwah digital itu yang paling saya notice pertama kali yaitu adalah angle pengambilan video. Setelah itu sound yang digunakan adalah sound trending serta pengemasan bahasa yang bisa dibilang bahasa-bahasa trending yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak muda. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Deswita. Ya, betul sekali. Berarti berkaitan dengan perangkat yang digunakan. Ya, perangkatnya harus tepat dan bagus. Ada lagi yang menceritakan pengalamannya? Saya Pak. Silakan Mbak Eka. Nah, pengalaman saya melihat dakwah digital, yaitu salah satunya di YouTube itu saya sangat suka ketika dakwah digital itu melalui podcast, karena di situ penyampaiannya lebih mudah dipahami karena menggunakan metode ngobrol dan diskusi yang itu bisa dipahami secara dalam oleh audiens. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya, tepat sekali tadi menyebutkan podcast ya. Ya benar. Ini nanti berkaitan dengan luaran dari mata kuliah kita. Nanti akan saya sampaikan di akhir dari mata kuliah ya. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan cerita tentang pengalamannya. Saya Pak. Ya, silakan Mas Kanda. Nah, jadi pengalaman saya yang saya ceritakan ini tentang dakwah digital yang ada di internet, terutama itu di YouTube itu ada modelan dakwahnya itu yang modelan dakwah yang humoris gitu Ustaz. Ya, yang lucu gitu sehingga orang-orang pada suka melihat konten dakwahnya sehingga menyebabkan viewersnya itu menjadi tinggi gitu. Ya, terima kasih Mas Nanda. Ya, jadi ini berkaitan dengan penyampaian yang humoris ya, berkaitan dengan metode. Nanti akan saya bahas juga. Ya, terima kasih atas pengalaman kalian. Ya, itu menjadi info tersendiri ya yang bisa menambah rasa kita. Baiklah, kita akan masuk ke materi ya di topik kita, seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah. Sebelumnya saya akan berikan ilustrasi supaya kalian lebih paham ya tentang apa yang kita bahas. Yang kalian lihat ini adalah apa? Telur dan nasi. Ya, seperti apa bentuknya? Bulat, kosong. Ya, maksudnya ini telurnya dan ini kuning telurnya juga kelihatan mana-mana berantakan ya. Kalian mau makan seperti ini? Kita lihat gambar yang kedua. Ya, hampir sama kayak tadi ya, nasi dan telur. Cuma nasinya ini lebih rapi, apalagi masih hangat ya, buat kita menjadi lebih lapar ya. Dan ini telurnya kayaknya dibuat dengan alat khusus sehingga bentuknya bisa tembus. Satu lagi gambarnya ya. Nah, indah sekali ini ya. Kalau kita melihat ini jadi lapar. Kalian lapar nih ya? Lapar. Ini di sini juga ada sayuran ya, ada cabai, terus kemudian telurnya juga bentuknya bagus, ada sambal. Ini lebih selera. Nah, jika tiga-tiganya ini ya disediakan untuk kalian dan kalian harus memilih ya. Nomor 1, 2, dan 3. Mana yang akan kalian pilih? 3. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan Pak? Saya Pak. Ya, silakan Pak Maya. Karena yang di gambar ketiga itu jauh lebih menarik daripada dua gambar yang sebelahnya itu, dan juga terdapat sayuran-sayuran dan
ada topping sambal, jadi terlihat jauh lebih menarik dibanding dua gambar yang sebelumnya. Terima kasih Mbak Maya, betul sekali ya jawabannya ya. Tentu saja yang ketiga ini ada lebih menarik ya. Dia terdapat sayuran di sekitarnya ya, ada tomat, ada cabai ya, ada sambal, jelas lebih berselera. Ini ilustrasi dari dakwah digital. Ya, kontennya semuanya sama, nasi dan telur. Tapi ketika diracik dengan baik, dengan metode, dengan strategi, dengan perangkat kalau di dakwah digital ya, maka hasilnya akan bagus seperti yang nomor 3 ini. Ya, maka disinilah seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah akan saya sampaikan. Lebih menarik yang nomor 3, maka kita akan melanjutkan teori ya. Di sini teori yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam dakwah digital, di dalam seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah adalah vokal ya. Di mana di dalam vokal di sini terdapat 5 poin ya. Volume suara, ritme atau tempo, artikulasi, intonasi, dan penggunaan bahasa serta kosakata yang baik. Ada sebuah teori dari Aristoteles ya, teori pilar persuasi ya, di mana jika seorang pembicara dia mempunyai skill ataupun kemampuan untuk bisa membangkitkan motivasi ataupun semangat dari audiens ya, dari pendengar ya, maka penerimaan atau responnya akan bagus, akan positif. Ini terkenal dengan istilah patos ya. Itulah salah satu komponen penting di dalam dakwah digital adalah vokal. Yang selanjutnya ya, bahasa tubuh. Ya, di sini ada 5 komponen penting ya. Ada kontak mata, postur tubuh, gestur atau gerakan tangan, ekspresi wajah dan penampilan. Ada sebuah teori dari Harold Laswell ya, who says what in what channel to whom with what effect. Jadi siapa yang berbicara dengan media apa ya, itu dapat mempengaruhi atau berdampak kepada siapa. Jadi ketika kita menggunakan media yang berbeda-beda, penerimaan dari audiens juga akan berbeda. Apalagi menggunakan kontak mata, ya, kemudian gerakan tangan, ekspresi wajah, kemudian penampilan juga disesuaikan ya dengan bahasa tubuh yang sempurna, maka penyampaian dari dakwah akan lebih baik. Selanjutnya adalah isi pesan atau konten ya. Ini jelas penting ya, konten. Di mana di dalam konten ada 5 hal, materi yang kuat, kesesuaian dengan audiens tentu saja harus relevan ya, gaya bercerita atau storytelling ya, dan penggunaan alat bantu visual. Ini berarti berkaitan dengan perangkat yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita. Di sini ada seorang ahli ya public speaking, Dale Carnegie ya, mengatakan kunci sukses dalam public speaking adalah positive thinking, keyakinan diri atau kepercayaan diri. Jika materi kita kuat, terstruktur, kemudian sudah sesuai dengan audiensnya, kemudian kita menggunakan gaya bercerita atau storytelling, dan kemudian alat bantu visualnya, perangkatnya memadai ya, canggih ya, maka isi pesan akan tersampaikan dengan baik. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan mencoba membaca sebuah naskah ya, dengan 3 cara. Yang satu saya akan membaca dengan kaku ya, apa adanya. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan intonasi naik turun, dan yang ketiga saya akan mengembangkannya dengan kreatif. Kira-kira mana yang lebih baik atau bagaimana pendapat kalian tentang ketiga metode itu? Ya, sudah siap ya? Ya, perhatikan baik-baik. Ini sebuah naskah yang dibaca oleh seorang dai ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam mengarungi hidup, ikhlas adalah kunci. Bukan tentang pujian manusia, tapi niat tulus karena Allah semata. Setiap amal, sekecil apapun, jika dilandasi keikhlasan, akan berbuah pahala abadi. Mari kita pupuk keikhlasan dalam hati, agar hidup penuh berkah dan ridho ilahi. Semoga kita senantiasa ikhlas dalam beribadah dan beramal. Amin. Ngantuk nggak kalian dengar seperti itu? Ya, yang ada nanti jamaahnya tidur semua. Nah, coba sekarang saya akan memakai intonasi ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam mengarungi hidup, ikhlas adalah kunci. Bukan tentang pujian manusia, tapi niat tulus karena Allah semata. Setiap amal, sekecil apapun, jika dilandasi keikhlasan, akan berbuah pahala abadi. Mari kita pupuk keikhlasan dalam hati, agar hidup penuh berkah dan ridho ilahi.
Semoga kita senantiasa ikhlas dalam beribadah dan beramal. Amin. Agak beda ya. Kalian rasakan perbedaannya ya, lebih menarik sedikit daripada yang tadi. Sekarang coba saya akan ringkas ya, atau kalau dalam bahasa penelitian diparafrase. Ya, saya akan ringkas, saya akan parafrase ya, sekreatif mungkin, kemudian saya akan kembangkan. Ya. Masih judulnya sama, tentang ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kalian membayangkan kalian keluar rumah, meninggalkan rumah, kalian kunci pintu, kemudian kalian pergi dengan kunci, dan ternyata kuncinya hilang. Kalian tidak bingung, ya pasti bingung, karena kalian tidak bisa masuk rumah dan panik. Kunci itu sebenarnya adalah ikhlas. Ya, dengan keikhlasanlah kita bisa mencapai pintu surga. Kita bisa beramal ibadah dan diterima oleh Allah, kuncinya adalah dengan keikhlasan. Tanpa ikhlas, maka sama saja kita tidak bisa masuk rumah. Kita tidak bisa masuk surga karena pahala kita tidak akan diterima. Bagaimana teman-teman? Berbeda kan ya, ketika saya tadi membaca kaku, kemudian menggunakan intonasi, dan yang dikembangkan sendiri dengan kreatif. Berbeda kan ya? Ya. Sekarang saya akan kasih tugas teman-teman. Saya kasih naskah kalian ya. Saya akan share di WA group ya. Silakan dipelajari ya. Kemudian nanti 3 mahasiswa maju ke depan untuk memberikan contoh ya, presentasi. Yang satu membaca dengan kaku, yang satu dengan intonasi, yang satu dikembangkan secara kreatif. Nanti kita diskusikan hasilnya seperti apa. Sudah siap ya? Ya, saya akan bagikan naskahnya. Ya, teman-teman, sekarang saatnya presentasi ya. Salah satu mahasiswa kalian sudah bersiap di depan ya untuk memperagakan metode membaca yang kaku. Seperti apa? Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di era digital saat ini, pendidikan agama Islam mengalami perubahan yang signifikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, tetapi telah merambah ke dunia maya melalui berbagai platform digital seperti e-learning, video pembelajaran, hingga aplikasi mobile Islami. Transformasi ini membuka peluang luas untuk menjangkau lebih banyak peserta didik, kapan saja dan di mana saja. Guru pendidikan agama Islam kini dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi, memanfaatkan media digital agar pembelajaran menjadi menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, peserta didik juga ditantang untuk lebih mandiri dan kritis dalam menyerap informasi Islaman yang tersebar di internet. Presentasi dari teman kita yang dia membaca dengan metode yang kaku. Sekarang kita akan mencoba dengan metode yang intonasinya berbeda, ya, intonasinya bervariasi. Siapa yang akan mencoba ke depan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan membacakan dengan berintonasi. Transformasi pendidikan agama Islam di era digital. Di era digital saat ini, pendidikan agama Islam mengalami perubahan signifikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, tetapi telah merambah ke dunia maya melalui berbagai platform digital seperti e-learning, video pembelajaran, hingga aplikasi mobile Islami. Transformasi ini membuka peluang luas untuk menjangkau lebih banyak peserta didik, kapan saja dan di mana saja. Guru pendidikan agama Islam kini dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi, memanfaatkan media digital agar pembelajaran menjadi menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, peserta didik juga ditantang untuk lebih mandiri dan kritis dalam menyerap informasi keislaman yang tersebar di internet. Namun, transformasi ini tidak lepas dari tantangan, sehingga literasi digital yang masih rendah dan potensi penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru, orang tua, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pendidikan agama Islam tetap mengarah pada penguatan akhlak dan pemahaman keislaman yang modern. Ya, terima kasih Mbak Dina sudah menyampaikan presentasi ke depan. Sekarang yang ketiga,
kita akan mendengarkan presentasi dengan metode yang lebih kreatif ya, dengan pengembangan sendiri. Seperti apa coba? Siapa yang akan mencoba ke depan? Saya, Pak. Ya, Mbak Vina silakan. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang transformasi pendidikan agama Islam di era digital. Nah, seperti yang kita tahu, zaman sekarang adalah zaman di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu berkembang sangat pesat sekali, bukan? Nah, ternyata hal ini juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan dalam proses pembelajarannya, yang mungkin dulunya hanya real time saja, hanya face to face saja, terbatas antara ruang dan waktu saja, yang sekarang itu bisa lebih fleksibel sekali, bisa diakses di mana saja dan kapanpun saja. Ya, terima kasih Mbak Vina sudah presentasi ke depan ya, menyampaikan metode ketiga tadi yang lebih kreatif ya, lebih dikembangkan. Baik teman-teman, dari presentasi ketiga teman kalian yang ke depan ya, yang pertama tadi dengan metode yang membaca kaku apa adanya ya, kemudian yang kedua sudah agak mulai meningkat, dia sudah menggunakan intonasi, dan yang ketiga yang barusan ya, dia kembangkan sendiri ya dengan gestur ya, dengan gaya bicara yang lebih tepat ya. Di antara tiga tadi mana yang paling baik? Nah, yang ketiga, tentu saja yang ketiga yang paling baik ya. Itulah gunanya seni dan gaya berbicara dalam public speaking dakwah. Ya, ini sangat penting sekali. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung dari pertemuan kuliah kita. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang elemen-elemen ataupun komponen-komponen penting, komponen kunci di dalam dakwah digital. Di mana tadi materi kita adalah tentang seni dan gaya berbicara public speaking dalam dakwah. Saya yakin kalian punya potensi besar menjadi dai yang handal dengan ilmu yang sudah mumpuni ya. Tentu saja tetap kalian harus mempunyai skill ataupun kemampuan teknologi kaitannya dengan digital, terutama saat ini karena era digital. Ya, saya harap kalian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ya, sehingga tidak hanya konten saja, isinya saja seperti yang saya ilustrasikan dalam mas dan tadi ya. Tapi kalian juga menambah sayuran, topping, tomat, cabai dengan inovasi-inovasi ya, yang kemudian kalian improvisasikan dengan teknologi-teknologi terbaru dan kalian jangan menyerah dengan itu. Ya, gitu ya. Akhirnya untuk saya sampaikan untuk output ataupun keluaran dari mata kuliah kita ini, ya kalian nanti akan membuat podcast dakwah digital. Saya akan mengingatkan kalian hal yang paling penting ya, bahwasanya nanti luaran ataupun output dari mata kuliah kita ini, kalian akan membuat podcast dakwah digital ya, baik audio maupun video. Yang audio nanti kalian akan unggah di Spotify ya, dan yang video kalian akan unggah di channel YouTube. Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Clipchat ya, atau CapCut ya, yang kalian sudah sering pakai ya. Dan itu hasil karya kalian akan kita tangkapkan ya. Begitu ya teman-teman. Sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Jadi insyaallah semua sudah paham ya. Akhirnya terima kasih atas kehadiran kalian semuanya ya. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran yang akan datang. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.